Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku semua generasi muda Tidar. Kalian terpilih dari sekian ribu anak-anak Indonesia untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Tidar. Dan kalian sangat beruntung dan sangat harus berbangga diri karenanya. Saat ini kalian kuliah itu menghadapi masa-masa pandemi. Sehingga kalian perlu mengetahui seperti apakah kehidupan berbangsa dan bernegara masa pandemi, khususnya di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan, membentang dari Sabang sampai Merauke, Aceh, sampai Papua, terdiri dari 17.504 pulau, dengan luas 1913578,68 km persegi. Letak geografisnya itu di antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudera. Kita memiliki penduduk sekitar 260 juta jiwa, terbentang di 35 provinsi, dengan terdiri dari kabupaten, kota, kecamatan, hingga kelurahan atau desa. Mempunyai begitu banyak variasi budaya dan agama. Tiap-tiap provinsi mempunyai budaya dan agama etnik dan khas, kemudian juga di tiap-tiap kabupaten kota bisa juga mempunyai budaya dan agama yang berbeda-beda. Karena itulah Indonesia dengan ragam agama, dengan ragam suku, bangsa, bahasa, dan budaya, di mana ada 1128 ragam suku bangsa, bahasa dan budaya yang berada di dalam 18.108 pulau. Maka kita tuh mempunyai agama yang berbeda-beda, suku atau ras yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, adat istiadat dan bahasa yang berbeda-beda. Tetapi itu bukanlah menjadi hambatan, karena kita memiliki Undang-Undang Dasar Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, di mana tercantum pada pasal 36A, yaitu lambang negara kita ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah yang menjadi pemersatu sebagai landasan ideologi yang sama, kemudian sebagai aturan-aturan landasan bagi peraturan-peraturan yang berskala nasional, dengan bendera negara yang sama, bahasa negara, persatuan yang sama, dan lagu kebangsaan yang sama. Juga kita memiliki Sumpah Pemuda. Itu adalah alat-alat pemersatu kita, sehingga kita akan menjadi generasi muda anak Indonesia yang cinta Indonesia. Kita lihat pada Sumpah Pemuda. Di situ tercantum tanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itulah yang menyebabkan cinta Indonesia. Meskipun di Pulau Jawa terdiri bermacam bahasa dan dialek dari suku Jawa, tetapi tetap bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan di dalam setiap perundang-undangan kita, ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 6 ayat 1 huruf F, itu di mana setiap perundang-undangan kita harus mencerminkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita menghargai adanya perbedaan-perbedaan, akan tetapi tetap harus berada di dalam persatuan NKRI. Baik itu kita berada di dalam dunia pariwisata, di dalam dunia pendidikan, di dalam perekonomian, di dalam penanggulangan pandemi, kita harus tetap semakin kokoh dalam persatuan, sehingga tujuan negara Indonesia untuk kesejahteraan rakyat tetap tercapai meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan agar persatuan NKRI kita semakin kokoh? Dan itu adalah tugas dari kita semua, termasuk kalian generasi muda Tidar. Maka kita harus memperkuat wawasan kebangsaan guna mencegah konflik sosial dalam penanggulangan pandemi. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan? Kita harus kembali ke belakang, melihat kepada sejarah. Bangsa yang maju adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah.
Jadi kita harus lihat bagaimana sejarah wawasan kebangsaan yang telah tumbuh dari mulai sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Sampai kemudian ada revolusi gerakan kemerdekaan kita tahun 1908 sampai 1950, dan kita sudah mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Mulai saat itu sudah terbentuk sikap nasionalisme, patriotisme, anti kolonialisme, anti kapitalisme, dan anti imperialisme. Hingga kemudian muncullah pada saat kita reformasi, di mana ada otonomi daerah, ada perkembangan dari ekonomi masyarakat, sosial budaya, pertahanan keamanan, kebebasan pers. Nah, disitulah wawasan kebangsaan mulai harus semakin diperkuat untuk mencegah konflik sosial, apalagi di saat pandemi seperti ini. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama sejarah, seperti yang tadi sudah saya ungkapkan. Kemudian kita harus pelajari kondisi wawasan kebangsaan pada saat ini, yaitu kita menemui beberapa permasalahan seperti otonomi daerah yang menjadi tantangan kehidupan kita di dalam mengatasi pandemi. Bagaimana daerah-daerah itu harus bisa menanggulangi pandemi tanpa menimbulkan kesenjangan ekonomi, kesenjangan masyarakat, kesenjangan sosial budaya, apalagi pertahanan dan keamanan. Demikian juga adanya sinergi antara kepemimpinan nasional di pusat dan di daerah yang harus semakin kuat, didukung oleh kebebasan pers yang bertanggung jawab. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan, kita harus memperhatikan sumber daya yang kita miliki atau input yang kita miliki, yaitu paradigma nasional berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI 1945, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan berbagai peraturan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang akan menjadi fondasi dasar di dalam penguatan wawasan kebangsaan. Kemudian kita juga harus memperhatikan pada lingkungan strategis. Ada isu global, ada isu regional, ada isu nasional, ada peluang dan kendala. Maka kita akan bisa merencanakan sebuah wawasan kebangsaan yang diharapkan dapat mengatasi konflik sosial dan dapat menanggulangi pandemi dengan optimal. Apa saja yang akan menjadi maksud dan tujuan dari wawasan kebangsaan kita yang bisa menanggulangi pandemi? Pertama adalah wawasan kebangsaan yang bisa mencegah konflik sosial. Kemudian tujuannya adalah untuk penguatan bagi wawasan kebangsaan yang dapat mencegah konflik sosial dalam penanggulangan pandemi. Apa saja item-item yang harus kita perhatikan? Pertama adalah mobilitas penduduk. Dengan negara kepulauan yang terdiri dari 18.808 pulau, tidak akan bisa dipungkiri bahwa mobilitas penduduk itu akan di dalam domestiknya berada di sekitar gerakan kepulauan itu. Maka ini harus diwadahi dengan baik, dengan sebuah transportasi yang mudah, murah. Kemudian yang kedua adalah mata pencaharian, di mana mata pencaharian penduduk dalam masa penanggulangan pandemi harus diperhatikan benar. Jangan sampai banyak penduduk yang kehilangan mata pencaharian atau kehilangan pekerjaan atau menurun pendapatannya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memperhatikan kesehatan. Memang seperti menjadi peluang maupun menjadi kendala antara mobilitas penduduk, mata pencarian, dan kesehatan. Namun dengan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan kepada Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar Nasional Republik Indonesia 1945, maka kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan daerah untuk penanggulangan pandemi
bisa mencegah pada konflik sosial, yaitu perseteruan atau benturan fisik antara masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain, ataupun konflik sosial versus kontrol sosial. Jadi perseteruan antara masyarakat sendiri yang merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan kontrol sosial dari berbagai pihak yang dikerahkan untuk keamanan nasional masa pandemi, justru menjadi bentrok antara masyarakat dengan aparat. Maka kita perlu meningkatkan peran dari wawasan kebangsaan saat ini dengan melihat pada keberadaan suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur, dengan objek melihat pada kedekatan pimpinan nasional, pimpinan daerah dengan masyarakat, media yang terkendali, kemudian berbagai kementerian yang saling bersinergi satu sama lain, menghilangkan pada ego-ego sektoral untuk bisa menangani penanggulangan dari pandemi bersama-sama. Juga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta masyarakat sendiri harus bahu-membahu bersatu di dalam penanggulangan pandemi ini. Maka landasan-landasan kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, kemudian juga wawasan Nusantara, itu harus menjadi satu kesatuan dalam landasan kita dalam menghadapi pengaruh lingkungan strategi global, regional, nasional, sehingga kendala-kendala yang ada bisa menjadi peluang-peluang, menjadi input untuk bisa menguatkan wawasan kebangsaan, sehingga konflik sosial dapat dicegah, kontrol sosial tidak terbentur dengan konflik sosial, tidak menjadi konflik tersendiri antara konflik sosial dan kontrol sosial, dan pandemi itu bisa teratasi. Sehingga pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan berbagai peluang-peluang yang lain seperti peningkatan kualitas hidup, sinergitas dari seluruh kementerian dan pemerintah pusat dan daerah, semua akan fokus tertuju kepada pandemi sehingga penanggulangannya berhasil. Apa saja syarat keberhasilannya? Dengan demikian, dari apa yang saya uraikan tadi, yang pertama adalah implementasi dari otonomi daerah harus terwujud untuk mendukung pada kebijakan-kebijakan skala nasional. Kemudian pada otonomi daerah tersebut maupun pada aturan-aturan pemerintah pusat harus fokus kepada teratasinya kesenjangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dengan mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat tanpa berkontroversi dengan berbagai kebijakan-kebijakan perekonomian maupun sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian yang sangat penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pers atau media yang bertanggung jawab. Kita ketahui saat ini banyak sekali hoax dan banyak sekali buzzers. Nah, inilah yang benar-benar harus bisa bagaimana pemerintah kita secara bersama-sama, pemerintah pusat, daerah, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, dan seluruh masyarakat bahu-membahu di dalam pengawasan terhadap pers maupun pengawasan terhadap kontrol sosial dan konflik sosial. Konsepsi memperkuat wawasan kebangsaan, tentu kita tidak akan pernah lupa pada 4 pilar bangsa. Dengan demikian maka itu menjadi kekuatan bangsa untuk terwujudnya penguatan wawasan kebangsaan guna mencegah konflik sosial dalam penanggulangan pandemi. Demikian uraian saya, semoga bermanfaat untuk generasi muda Tidar di dalam mengemban langkah-langkah berikutnya untuk mencegah konflik sosial dalam penanggulangan pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.